Halo, selamat siang pemirsa. Senang sekali hari ini siang hari kembali menyapa Anda di Apa Kabar Indonesia Siang. Kali ini bersama dengan saya Celia Alexandra dan Rehana Mezia. Halo Le. Halo. Apa kabar hari Baik ini? sekali. Kamu apa kabar? Kabar baik tentunya. Baru hari ini di Apa Kabar Indonesia Siang kita punya informasi apa nih untuk pemirsa? Nah, tentunya kita juga sudah menyiapkan berbagai informasi menarik. Salah satunya nanti kita akan melihat bagaimana situasi lalu lintas di sejumlah titik, terutama adanya antisipasi arus balik ya bagi para pemirsa yang sedang menonton saat ini. Tapi sebelum itu kita ke informasi pertama dulu pemirsa. Seorang pria di Brebes, Jawa Tengah yang sedang ikut pesta miras mendadak menceburkan diri ke Sungai Pemali. Pemirsa, inilah detik-detik pria bernama Warsoto yang nekat terjun ke bawah jembatan Sungai Pemali, Brebes. Sejumlah warga di lokasi langsung ikut terjun menyelamatkan korban. Derasnya arus sungai membuat warga gagal menarik tubuh korban sehingga korban terbawa arus. Tim BPBD Brebes dan Basarnas Cilacap terus melakukan pencarian. Informasi lainnya untuk Anda pemirsa, di mana rumah anggota kepolisian di Blora, Jawa Tengah ludes dilalap si jago merah. Video amatir yang diambil warga memperlihatkan kebakaran yang melanda rumah milik anggota kepolisian Polres Blora, Polda Jawa Tengah pada Minggu siang. Terlihat pemirsa rumah yang terbuat dari bahan kayu jati tersebut dengan cepat ludes dan hangus dilalap si jago merah. Kebakaran disebabkan oleh konsleting listrik. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena kebakaran terjadi saat rumah dalam kondisi kosong. Sebanyak 3 unit mobil pemadam kebakaran dan 1 unit water supply dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora dikerahkan untuk memadamkan api. Pemirsa, sebuah bajai yang dikemudikan pemudik terbakar di Jalan Pantura, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Video amatir memperlihatkan bajai pemudik terbakar di jalur arteri Pantura, Jalan RE Marta Dinata, Cikarang Utara, Minggu siang. Kobaran api dengan cepat membakar seluruh bagian bajai yang mudah terbakar. Api berhasil dipadamkan setelah petugas dan warga berusaha memadamkan api dengan alat pemadam api ringan dan air. 3 unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Bekasi diterjunkan ke lokasi untuk mendinginkan bajai yang terbakar. Dugaan sementara pemirsa, kebakaran berasal dari korsleting pada bagian kelistrikan bajai dan beruntung sopir dan penumpang bajai berhasil diselamatkan. Akibat insiden ini pemirsa, arus lalu lintas sempat mengalami kemacetan sejauh 2 km. Ya pemirsa, kita ke Pesanggerahan Jakarta Selatan, di mana sedikitnya 23 unit kios yang berada di lantai 2 Pasar Bintaro Permai Pesanggerahan Jakarta Selatan terbakar pada dini hari tadi. Banyaknya material bangunan dan isi kios yang mudah terbakar membuat api terus berkobar hingga warga dan pemilik kios tak berani mendekat. Saat kebakaran terjadi, seluruh kios di lantai 2 dalam keadaan tutup. Petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api dengan mengerahkan 20 armada pengangkut air dan 60 personel Sudin Gul Karmat. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan juga belum diketahui secara pasti penyebab terjadinya kebakaran. Namun pemicu kebakaran diduga kuat dari hubungan pendek arus listrik di salah satu kios. Masih mengenai kebakaran pemirsa, kita hadirkan informasi untuk Anda di mana kebakaran melanda Pasar Bintaro Permai dini hari tadi menyebabkan sebanyak 23 kios hangus terbakar. Api berhasil dipadamkan oleh 60 personil pemadam kebakaran dengan 20 unit mobil pemadam kebakaran
sehingga api tidak membesar dan merambat ke kios lain. Beruntung tidak ada korban jiwa dari peristiwa kebakaran ini. Kebakaran diduga akibat hubungan arus pendek listrik di salah satu kios yang berada di tengah. Percikan kemudian menyambar ke kios lainnya. Pihak kepolisian masih menyelidiki kepastian penyebab kebakaran ini. Pemirsa, kita ke kasus penganiayaan. Kali ini pemirsa, seorang pria di Banjarnegara, Jawa Tengah tega aniaya anak kandungnya dengan menggunakan pisau dapur. Korban yang masih di bawah umur mengalami luka-luka parah di bagian leher dan perutnya. Garis polisi masih terpasang di rumah salah satu warga di Desa Kutawuluh, Kecamatan Purwanegara, Banjarnegara, Jawa Tengah, usai peristiwa penganiayaan yang menimpa remaja putri berinisial ODL oleh ayah kandungnya AY. Saat ditemui di rumahnya, pihak keluarga korban masih enggan memberikan keterangan terkait kejadian tersebut. Mereka menyerahkan sepenuhnya ke pihak kepolisian Polres Banjarnegara. Korban saat ini masih dirawat di RSUD Hajah Anna Lasmanah, Banjarnegara. Korban mengalami luka serius di bagian leher, dagu, dan perut. Peristiwa ini mendapat perhatian dari pemerintah setempat. Bupati Banjarnegara mengunjungi korban yang masih terbaring lemah di rumah sakit. Mungkin saya bisa bekerjasama dengan teman-teman. Yang jelas Pemkab, karena korban masih di bawah umur, sehingga kami melakukan pendampingan baik dari Dinsos dan dari Kabid PPA juga mendampingi, dan rekan-rekan relawan juga selalu mendampingi. Tentunya dari hukum kami mendampingi, lalu pengembalian psikologis dari anak. Pelaku AY sudah ditangkap dan ditahan di Polres Banjarnegara. Hingga kini polisi masih mendalami motif penganiayaan tersebut. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Ronaldo Bramantio, TV One mengabarkan. Kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Putrajaya, Malaysia untuk bertemu Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Selain sebagai kunjungan silaturahmi, kedua pemimpin juga membahas sejumlah isu-isu global penting. Di antaranya membahas dampak penerapan tarif baru Amerika Serikat terhadap produk-produk dari negara-negara ASEAN. Serta membahas upaya dan tindakan bersama untuk memberi bantuan kemanusiaan kepada rakyat Myanmar yang terdampak bencana gempa bumi yang terjadi baru-baru ini. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ini meminta maaf kepada awak media. Hal ini kemudian atas insiden kekerasan yang diduga dilakukan anggota tim pengamanan protokoler Kapolri kepada para wartawan saat meliput kunjungan ke stasiun Semarang Tawang. Kapolri mengatakan mendapat informasi adanya insiden tersebut dari pemberitaan dan berjanji akan melakukan pengecekan dan juga penelusuran atas insiden pemukulan dan pengancaman tersebut. Insiden tersebut terjadi saat para wartawan sedang meliput kegiatan Kapolri di stasiun Semarang Tawang pada hari Sabtu lalu. Saat itu diduga ada salah satu anggota tim pengamanan protokoler Kapolri yang meminta wartawan untuk mundur dengan mendorong secara kasar. Anggota tim pengamanan tersebut kemudian diduga melakukan pemukulan terhadap salah satu wartawan foto dan mengancam wartawan lainnya. Sementara itu, setelah beritanya viral, Ibda Endri Purwa Seva, anggota tim pengamanan protokoler Kapolri pun meminta maaf atas kejadian yang terjadi tersebut. Kami dari tim pengamanan protokoler mendapat banyak
yang bersangkutan atas kejadian di stasiun Tawang dan rekan-rekan media. Semoga ke depannya atas kejadian ini kita menjadi manusia profesional dan lebih dewasa. Dan kami sekali lagi kami ucapkan penyesalan yang sebesar-besarnya dan kami mohon maaf kepada rekan-rekan media seluruh. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Santi, salam presisi. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Untuk Anda, Kapolda Jambi diketahui melakukan gelar apel pengamanan pemungutan suara ulang atau PSU yang digelar pada 5 April 2025 pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bungo Jambi. Apel yang dipimpin langsung oleh Kapolda Jambi Irjen Krisno Halomoan Siregar yang bertempat di halaman Mapolres Bungo untuk memastikan kesiapan seluruh personil dalam menjaga keamanan dan kelancaran proses pemungutan suara ulang di wilayah Kabupaten Bungo Jambi. Seluruh pasukan mendapat pengarahan langsung dari Kapolda Jambi mengenai prosedur pengamanan hingga penanganan potensi gangguan saat pemungutan suara. Kapolda Jambi, pemirsa, juga melepaskan keberangkatan logistik pemilu. Pelepasan ini, pemirsa, dilakukan ke 21 TPS yang melakukan pemungutan suara ulang atau PSU. Pemirsa, seorang wartawan media daring ditemukan tewas di sebuah kamar hotel di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Hingga kini, pemirsa, polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban. Kita hadirkan informasinya sesaat lagi. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Pemimpin redaksi TV One Lalumara Satria Wangsa menjadi salah satu jurnalis senior yang diundang Presiden Prabowo Subianto ke kediamannya di Hambalang, Bogor pada Minggu 6 April lalu. Sejumlah isu strategis dibahas, mulai dari pergerakan IHSG, nilai tukar rupiah, hingga arah kebijakan fiskal yang akan ditempuh pemerintah, termasuk isu hangat lainnya. Seperti revisi Undang-Undang TNI dan potensi pemberlakuan tarif dagang baru dari Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump. Yang menarik dari pertemuan dengan tajuk Presiden Prabowo menjawab adalah seluruh jurnalis yang hadir tidak terlebih dahulu mengirimkan daftar pertanyaan. Menurut pemimpin redaksi TV One, Lalumara Satria Wangsa, diskusi ini merupakan momen penting yang memberisinya keterbukaan dan keinginan pemerintah untuk terus menjalin komunikasi yang baik dengan media. Menurut pandangan kami bahwa beliau saat ini menganggap bahwa selama ini kan beliau kerja terus. Menganggap bahwa penting juga untuk komunikasi, mengkomunikasikan apa-apa yang sudah dicapai dalam 130-140 hari ini. Karena banyak capaian-capaian yang bagus kan, yang perlu dikomunikasikan kepada masyarakat melalui media dan perlu media juga ketahui gitu. Analis politik Henry Satrio mengatakan, jika pertemuan para jurnalis dan pemimpin redaksi sejumlah media nasional ini menjadi gestur yang baik sebagai bentuk transparansi pemerintah kepada masyarakat dan media. Saat Pak Prabowo mau berinteraksi dengan wartawan, dengan media, ada satu yang ingin mungkin diklarifikasi oleh beliau bahwa kan sebelumnya ada desas-desus pemerintahan Pak Prabowo tidak menghargai jurnalistik, tidak menghargai jurnalisme.
kemudian mengkebiri demokrasi karena jurnalisme yang terancam, terus kemudian gitu-gitu yang cerita kemarin yang kepala babi. Artinya mau menunjukkan bahwa terbuka dan ternyata transparansi. langsung diklarifikasi oleh beliau, gitu ya. Tidak melalui pembantu-pembantunya lagi. Saya klarifikasi nih, saya menghargai jurnalisme, saya menghargai jurnalistik, saya undang pemret-pemret ke sini berbicara langsung dengan saya tanpa saya harus meminta store dulu pertanyaannya, kan biasanya itu standar pejabat gitu kan. Kalau mau interview mana pertanyaannya? Pemimpin redaksi dan jurnalis senior yang hadir mengapresiasi langkah Presiden dengan mengundang mereka untuk berdiskusi langsung dan berharap momen pertemuan seperti ini bisa berkelanjutan. Tim TV One mengabarkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, di mana seorang wartawan media daring ini ditemukan tewas di sebuah kamar hotel di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Di mana pemirsa, hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban dan menelusuri indikasi adanya dugaan pembunuhan. Pria berinisial SP ditemukan tewas di sebuah hotel kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat pada Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Korban ditemukan tak bernyawa sendiri dalam kamarnya. Saat ini jenazah diautopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Polisi pun pemirsa telah memeriksa 3 saksi dari pihak hotel, sementara penyebab kematian korban masih diselidiki. Dari foto jenazah terlihat bekas luka memar pada bagian wajah dan juga badan. Dan pemirsa, untuk memperbarui informasi serta melihat apa sebetulnya kronologi kejadiannya sudah bersama kami Yunike Suwadi, reporter TV One yang akan mengupdate informasi untuk Anda. Yunike, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Celia, Rehana dan juga pemirsa TV One. Benar sekali bahwa pada hari ini, tepatnya pada siang hari ini, kira-kira sudah 20-30 menit lalu begitu ya, pihak gabungan dari Polda Metro Jaya beserta juga Polres dan juga Polsek Kebonjeruk dan juga Jakarta Barat begitu ya, sudah melakukan pengecekan TKP, bisa dikatakan seperti itu, pada siang hari ini. Dan memang pemirsa, kami juga belum dapat mengabarkan apakah pastinya yang sedang dilakukan oleh pihak ataupun tim gabungan tersebut dari Jatlanras ataupun dari pihak Polres Jakarta Barat dan juga Polsek Kebonjeruk. Dan juga pemirsa, bahwa yang kita ketahui bahwa pada hari Jumat 4 April 2025 lalu tepatnya telah ditemukan jenazah wartawan dengan keadaan lebam dan juga beberapa luka sayatan begitu ya, sehingga dikatakan ataupun adanya dugaan bahwa wartawan ini tewas karena adanya menjadi korban pembunuhan. Namun lagi-lagi pemirsa, kami masih akan mengabarkan kepada Anda bagaimanakah hasil dari baik otopsi ataupun update dari pengecekan TKP yang sedang dilakukan oleh tim gabungan. Dan juga pemirsa, terakhir ini bahwa informasinya jika kita kelas balik sedikit pemirsa, pada 4 April 2025 lalu bahwa pihak hotel ini membawa jenazah ke rumah sakit terdekat dan saat ini juga jenazah sedang dilakukan otopsi di Rumah Sakit Polri Jakarta, dan hasilnya pun kami akan mengabarkan kepada Anda, dan juga 3 saksi dari hotel ini juga masih dilakukan pemeriksaan. Sementara itu, Celia, Rehana, yang dapat saya sampaikan tentunya kami akan kembali mengabarkan kepada Anda setelah pihak tim ataupun tim gabungan ini selesai melakukan cek TKP begitu. Baik, oke. Yunike Suwadi, dari hasil olah TKP apakah sudah dilakukan juga, dan apakah memang pembunuhan ini memang ada indikasi dibunuh atau pembunuhan atau seperti apa? Iya, karena ini masih menjadi dugaan begitu ya, bahwa wartawan asal Palu ini menjadi korban pembunuhan itu karena pada saat dibawa jenazah ini ada
lebam dan juga luka sayatan di badannya begitu. Namun ada kabar juga yang beredar pemirsa bahwa dari pihak otopsi ini, dari pihak rumah sakit ini mengatakan bahwa jenazah ini meninggal karena bukan karena pembunuhan begitu ya, namun ada juga kabar yang beredar ataupun dari istrinya sendiri begitu mengatakan bahwa ada sesuatu yang janggal begitu karena ditemukan selain adanya lebam, adanya luka sayatan dan juga beberapa hal-hal yang janggal lainnya sehingga memang masih menjadi dugaan bahwa jenazah asal Palu tersebut itu meninggal karena menjadi korban pembunuhan. Begitu, Celia. Baik, Yunike, mungkin bisa diceritakan mengenai apa saja yang dibawa dari atas yang kemudian melewati kepada Anda tadi barusan? Ya, tentunya memang kami masih menunggu juga detailnya apakah yang dibawa, apakah itu jika kami duga juga pemirsa bisa dilihat bahwa Bapak izin boleh ada yang berbicara kepada pemirsa? Kami juga masih tentunya berusaha, Celia, Rehana, dan juga pemirsa TVN untuk meminta kesaksian dari pihak-pihak yang telah melakukan cek TKP begitu ya. Namun jika kita menduga-duga begitu ya bahwa barang-barang yang dibawa ini tentunya menjadi barang bukti begitu. Oke, Yunike. Baik. Bapak izin ada Yunike, yang bisa diwawancara untuk sebentar? Iya, bagaimana Rehana, Celia? Baik, Yunike, ini kita Saat juga ini kami penasaran masih berusaha, pastinya dengan Rehana, profil dari Celia, dan korban, juga identitas dari korban. Mungkin bisa Anda ceritakan lebih detail terkait dengan hal tersebut? Iya, terkait dengan korban ataupun jenazah ini adalah seorang wartawan media online dari insulteng.id asal Palu, Sulawesi Tengah yang ditemukan tewas di kamar hotel, salah satu hotel di Kebonjeruk ataupun lebih tepatnya di Hotel The Paragon, Jakarta Barat pada Jumat malam ataupun detailnya pada 4 April 2025 lalu. Dan memang belum diketahui juga penyebab kematian korban berusia 33 tahun ini, namun kami tentunya pasti akan mengabarkan kepada Anda bagaimanakah, karena kami melihat nih mungkin sudah sebentar lagi semua tim gabungan yang mengecek TKP ini turun begitu ya. Ini masih beberapa, Celia dan juga Rehana, namun kami masih berusaha juga untuk mengabarkan kepada Anda bagaimanakah atau siapakah yang nanti akan bisa kami tanya soal pengecekan TKP tersebut. Baik, tentunya kita masih akan terus menunggu keterangan dari pihak kepolisian. Terima kasih Yunike Suwandi atas laporan Anda langsung dari lokasi. Selamat kembali beraktivitas. Dan pemirsa, rekonstruksi kasus pembunuhan jurnalis wanita oleh tersangka pelaku yang merupakan oknum TNI Angkatan Laut digelar di tempat kejadian perkara. Kita akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Rekonstruksi kasus pembunuhan jurnalis wanita oleh tersangka pelaku yang merupakan oknum TNI Angkatan Laut digelar di tempat kejadian perkara di wilayah Gunung Kupang, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada hari Sabtu siang. Total ada 33 adegan dalam proses rekonstruksi tersebut. Popal TNI Angkatan Laut Banjarmasin akhirnya menggelar rekonstruksi pembunuhan jurnalis wanita Juwita yang dilakukan oleh tersangka Jumran yang merupakan oknum TNI AL. Prosesi rekonstruksi berlangsung di tempat kejadian perkara di wilayah Gunung Kupang, Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada Sabtu siang. Total ada 33 adegan dalam proses rekonstruksi tersebut, termasuk adegan pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka. Kuasa hukum keluarga korban turut menyaksikan rekonstruksi ini. Tadi kita lihat sama-sama peristiwanya sudah digambarkan, itu berdasarkan pada keterangan dari tersangka bagaimana dia melakukan perbuatan pembunuhan sebagaimana pasal 340 tadi. Jadi kalau dilihat tadi memang ada dari keterangan tersangka untuk proses terjadinya pembunuhan serta ada saksi.
Dalam rekonstruksi, tersangka juga memeragakan proses menghilangkan barang bukti berupa video kekerasan seksual yang dilakukan sebelumnya dengan cara membanting telepon genggam korban hingga hancur. Tersangka juga memeragakan adegan merekayasa kematian korban seolah-olah kecelakaan tunggal. Dari reka adegan ini, pengacara korban menemukan fakta jika pembunuhan dilakukan secara berencana. Dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Rahmat Aidi, TV One mengabarkan. Masih mengenai kasus yang sama pemirsa, di mana jasad jurnalis perempuan ditemukan tergeletak di semak-semak di kawasan Gunung Kupang, Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada 22 Maret 2025. Pihak TNI AL menyatakan akan transparan dalam menangani kasus tersebut. 22 Maret 2025, jasad seorang wanita ditemukan di semak-semak di kawasan Gunung Kupang, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saat ditemukan warga, ada dugaan wanita tersebut merupakan korban tabrak lari. Sepeda motornya ditemukan tak jauh dari lokasi penemuan jenazah. Namun sejumlah kejanggalan ditemukan. Di tubuh korban tidak ditemukan tanda luka kecelakaan, melainkan luka-luka yang ditemukan di tubuh korban merupakan tanda-tanda penganiayaan. Identitas korban terkuak. Korban bernama Juwita, seorang jurnalis media online. Setelah serangkaian penyelidikan, terungkap korban dibunuh oknum TNI Angkatan Laut dari Lanal, Balikpapan. Benar terjadi pembunuhan ya yang dilakukan oleh oknum anggota Lanal Balikpapan berinisial J, ya, pangkat klasis 1. Pangkat klasis 1 terhadap korban saudari Juwita. Yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 22 Maret 2025 di wilayah Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Pelaku kemudian ditahan Pomal Balikpapan. Komandan Denpom Lanal Balikpapan pun menyatakan akan transparan dalam menangani kasus ini. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Muhammad Idris, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, keluarga korban Juwita ini berharap pelaku dapat dihukum berat. Saat ini pemirsa sudah bergabung dengan kami kuasa hukum keluarga korban Juwita, yakni Oriza Sativa. Selamat siang, Pak Oriza. Selamat siang. Baik. Ya, selamat siang Pak Oriza. Baik, Pak Oriza, dari hasil rekonstruksi yang sudah dilakukan kemarin, prosesnya dari pihak kepolisian, apa saja kemudian yang dapat dicermati oleh kuasa hukum dan juga keluarga? Ya, dari hasil rekonstruksi kemarin terlihat jelas bagaimana cara tersangka itu melakukan mengambil sejuta. Dengan cara lehernya itu dicicil pakai tangan, kemudian kepalanya ditekan sehingga mengalami patah tulang penjorokan bagian. Nah, mungkin itu yang fakta yang bisa kita dapat dari hasil rekonstruksi kemarin. Oke, baik Pak Oriza, ada berapa adegan yang dilakukan dalam rekonstruksi tersebut, Pak? Ada sekitar 30 reka adegan. Oke. Pak Oriza, adakah kejanggalan yang mungkin ditemukan oleh kuasa hukum terkait dengan adegan rekonstruksi kemarin? Ya, memang ada beberapa menurut kita amati reka adegan kemarin, rekonstruksi kemarin, memang ada beberapa adegan yang tidak ditampilkan, namun setelah kami berkoordinasi dengan Kepala Penyidik, memang rekonstruksi kemarin itu lebih menekankan kepada pembunuhannya, bagaimana cara dia membunuh, sehingga sangat terlihat jelas bagaimana tidak faktual tersebut, pembunuhan berencana jelas gamblang terbukti, dan itu sudah tepat dikatakan kepada tersangka. Baik, Pak Oriza, kami juga sempat mendapatkan informasi jika ada salah satu barang bukti yang dihilangkan, ya ini adalah ponsel. Mungkin bisa dijelaskan Pak Oriza, ada bukti apa saja dalam ponsel tersebut, Pak? Baik, terhadap ponsel tersebut memang kami dari tim advokasi untuk keadilan Juwita mendorong kepada penyidik untuk dilakukan scientific crime investigation
terhadap cairan mani, terhadap handphone milik tersangka. Tujuannya untuk apa? Untuk menemukan petunjuk dalam 1 minggu atau 2 minggu sebelum kejadian tersangka ada menghubungi siapa. Sehingga di situ diharapkan mendapatkan petunjuk apakah tersangka ini melakukan perbuatan itu sendiri atau ada pihak lain yang membantunya. Nah, jadi kami dorong memang kepada penyidik untuk menggunakan metode-metode pembuktian pidana sekarang kan sudah canggih, salah satunya dengan saintifik investigasi tersebut. Oke, terkait dengan apa yang Anda sampaikan, berarti ada kecurigaan begitu bahwa pelaku bukan hanya 1 orang saja begitu ya, Pak? Memang ada dugaan tersebut, tetap ada dugaan tersebut di tim kami. Jangan-jangan pelaku ini tidak bekerja sendiri. Namun untuk dapat penyidikan tersebut tentu harus dilakukan pendalaman terhadap alat bukti yang saat ini ada dimiliki oleh penyidik. Termasuk salah satunya tadi handphone tersangka dan cairan mani dari tubuh korban tersebut. Itu harus dilakukan tes DNA, pemeriksaan lebih lanjut untuk membuktikan cairan mani tersebut DNA-nya milik siapa, apakah milik tersangka seorang atau ada milik pihak lain. Baik, Pak Oriza, setelah adanya reka adegan yang dilakukan, apakah ada bukti-bukti baru Pak yang dikumpulkan? Bukti-bukti masih sama seperti kemarin, Mbak ya. Dan semua sudah kami serahkan ke penyidik. Kita ada hasil bukti yang dari pihak keluarga sudah serahkan kepada penyidik. Baik. Pak Oriza, dari keterangan Anda dan juga rekonstruksi yang sudah dilakukan, apakah pihak keluarga menduga bahwa ini adalah pembunuhan berencana atau seperti apa? Pembunuhan berencana sudah sangat pasti, Mbak. Bilang itu sudah dari kami advokasi untuk kita sangat yakin bahwa apa yang dilakukan oleh tersangka ini adalah pembunuhan berencana. Karena ini sudah direncanakan jauh-jauh hari oleh tersangka berdasarkan informasi yang kami peroleh. Sehingga kami sangat berkeyakinan bahwa memang tersangkanya sudah tepat dikenakan pasal 340 pembunuhan berencana. Tadi juga kami sudah menyampaikan juga permohonan terkait saintifik investigasi tersebut. Secara resmi kami sudah menyampaikan kepada penyidik dan alhamdulillah permohonan kami tersebut direspon baik dengan penyidik. Rencananya mungkin tanggal 10 nanti akan keluar hasil dari kejadian tersebut. Baik, Pak Oriza, tapi dari keterangan keluarga sendiri yang mungkin disampaikan, komunikasi terakhir seperti apa Pak, dan apakah antara pelaku dan juga korban ini saling mengenal sebelumnya? Gimana, Mbak? Iya Pak, keterangan dari korban, keluarga korban, seperti apa Pak? Keterangan dari keluarga korban, apakah sebelumnya ini sudah mengetahui adakah hubungan antara korban dengan pelaku Pak? Kalau hubungan keluarga korban sudah mengetahui sebelumnya. Sudah mengetahui keluarga korban antara kita dengan tersangka ini. Oke, baik. Pak Oriza, terima kasih sudah menjelaskan terkait dengan bagaimana kemudian kronologi dan juga pandangan dari keluarga terkait dengan kasus ini. Semoga kasus ini bisa terbuka terang begitu ya Pak. Terima kasih sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Siang. Sehat selalu. Pemirsa, Apa Kabar Indonesia Siang akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh Brimo, didukung oleh Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang pemirsa. Pemirsa, jelang berakhirnya masa libur panjang Lebaran, ruas tol Jakarta Cikampek terpantau lancar. Lalu lintas siang ini di gerbang tol Cikampek Utama menuju ke arah Jakarta terus menurun. Hal ini karena akan berakhirnya masa libur Lebaran di arus balik mudik. Di gerbang Cikatama, kendaraan dari arah Palimanan menuju Jakarta dapat melaju dengan kecepatan 80 hingga 100 km per jam. Mendekati gardu transaksi tidak terlihat antrean atau kepadatan kendaraan. Para pengendara dapat melakukan transaksi langsung tanpa adanya hambatan. Sejumlah rekayasa lalu lintas yang diterapkan pun sebagian sudah tidak difungsikan karena arus lalu lintas mulai kembali normal.
Lalu pemirsa, bagaimana pantauan arus balik di gerbang tol Banyumanik siang ini? Kita akan sapa rekan kami Yasin Idris yang akan mengabarkan untuk Anda. Yasin, bagaimana kondisi lalu lintas di sana? Silakan. Ya, kalau untuk lalu lintas pada siang hari ini sudah sedikit melandai jika dibandingkan tadi adanya peningkatan sejak pukul 8 sampai dengan 10 pagi tadi, di mana angka rata-rata yang masuk melalui gerbang tol Banyumanik ini sekitar 2.000 sampai dengan 3.000 kendaraan per jamnya. Nah, pada siang hari ini sudah terlihat tidak ada lagi kepadatan yang menuju ke transaksi untuk masuk ke dalam tol. Nah, informasi terbaru yang kami dapatkan, Nadila dan juga pemirsa, dari Dirlantas Polda Jateng, yaitu Irjen Pol Son Irawan, dia mengatakan ternyata saat ini sebanyak 80% pemudik dari arah selatan dan juga timur sudah menuju ke arah Jabodetabek dan sekitarnya. Artinya ada sekitar 20% lagi pemudik yang diprediksi akan menyelesaikan perjalanan mereka pada siang sampai dengan sore hari ini. Namun nanti masih ada juga kemungkinan sisa-sisanya ini sampai dengan H+10 Lebaran. Kemudian tadi informasi juga disampaikan oleh Irjen Pol Son Irawan bahwa ternyata puncak arus balik ini di luar prediksi sebelumnya, yaitu tanggal 6 ataupun tanggal 7, tapi terjadi pada tanggal 5, di mana data ini tercatat dari gerbang tol Kali Kangkung yang mencatat adanya kendaraan yang menuju ke arah Jabodetabek dan sekitarnya sebanyak 76.000. Sementara di tanggal sebelumnya, yaitu di tanggal 4, itu sebanyak 66.000 kendaraan yang masuk menuju gerbang tol Kali Kangkung menuju ke Cikatama ataupun menuju ke arah Jabodetabek dan sekitarnya. Sementara di tanggal 6 sebanyak 66.000 juga. Jadi dari hari Lebaran +1 sampai dengan saat ini tanggal 5 menjadi puncak arus balik, yaitu sebanyak 76.000 menuju ke arah Jakarta dan juga sekitarnya. Nah, kami juga tadi sempat menanyakan kapan sekiranya sistem satu arah nasional ini akan dicabut. Ini melihat beberapa indikator, diantaranya nanti akan melihat bagaimana arus arteri yang ada di berbagai wilayah yang terdampak dengan adanya arus satu arah ini, seperti di daerah Semarang sendiri. Ini dikarenakan sudah adanya penumpukan di jalur arteri sejak semalam, kemudian sudah dapat terurai, maka sejak pukul 9:30 pagi tadi beberapa wilayah ini sudah dinormalisasi. Contohnya dari gerbang tol Banyumanik tempat saya mengabarkan saat ini sampai ke gerbang tol Semarang ABC hingga ke gerbang tol Kali Kangkung ini sudah dinormalisasi, artinya sudah tidak ada lagi sistem satu arah, di mana saat ini sistem satu arah secara nasional masih berlangsung dari gerbang tol Kali Kangkung sampai ke Cikatama. Nah, ini juga nantinya akan dilaporkan kepada Korlantas Mabes Polri untuk menjadi pertimbangan juga, sehingga nanti kapan diputuskan untuk dicabut ini melihat situasi secara real di lapangan juga. Salah satu juga yang kami pantau di sini bahwa angka rata-rata per jam yang secara normal di gerbang tol Banyumanik ini di bawah angka 2.000. Namun saat ini posisinya masih di atas 2.000, sekitar 2.500, artinya memang belum memadai untuk dicabut, tapi dikarenakan jalan arteri yang sudah penuh sehingga langkah ini diambil untuk mengantisipasi adanya kepadatan di jalan arteri. Kita ketahui bersama bahwa kemarin sudah disampaikan juga memang jalan utama ataupun prioritas adalah jalan nasional, yaitu jalan arteri yang menjadi diprioritaskan untuk masyarakat seperti itu. Sementara itu Nadila. Baik, terima kasih. Laporan langsung Yasin Idris dari gate gerbang tol Banyumanik. Selamat bertugas kembali. Dipersembahkan oleh Brimo. Didukung oleh Pemirsa, selanjutnya apa kabar Indonesia Siang akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana situasi lalu lintas di titik lainnya. Tetaplah bersama kami sesaat lagi untuk Anda. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Pemirsa, jelang berakhirnya masa libur panjang Lebaran, ruas tol Jakarta Cikampek terpantau lancar.
Ya pemirsa, lalu lintas siang ini di gerbang tol Cikampek Utama menuju ke arah Jakarta terus menurun. Hal ini karena akan berakhirnya masa libur lebaran dan arus balik mudik di gerbang Cikatama kendaraan dari arah Palimanan menuju Jakarta dapat melaju dengan kecepatan 80 hingga 100 km per jam. Mendekati gardu transaksi tidak terlihat antrian atau kepadatan kendaraan. Para pengendara dapat melakukan transaksi langsung tanpa adanya hambatan. Sejumlah rekayasa lalu lintas yang ada diterapkan pun juga sebagian pemirsa sudah tidak difungsikan karena arus lalu lintas mulai kembali normal. Sementara itu, pemirsa memasuki H+7 setelah Lebaran Idul Fitri, volume kendaraan di pelabuhan penyeberangan Bakauheni Lampung menurun namun tetap dalam kondisi ramai lancar. Sejak pagi hingga siang hari ini, penumpang yang hendak menyeberang dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa tak henti berdatangan ke area pelabuhan, namun situasinya terpantau kondusif dan ramai lancar. Pihak ASDP memprediksi tidak ada lonjakan penumpang yang signifikan lagi, karena jika melihat data penjualan tiket, sebagian besar penumpang sudah menyeberang. ASDP Bakauheni juga mulai mengembalikan beberapa kebijakan yang sebelumnya telah ditetapkan, guna mengantisipasi penumpukan antrian seperti sistem single tiket yang diterapkan sejak tanggal 3 April lalu, kini sudah ditiadakan sejak pukul 12 siang hari ini, sehingga masyarakat atau penumpang dapat kembali memilih variasi tiket eksekutif. Terhitung sejak H+1 Lebaran, total penumpang pejalan kaki dan penumpang di dalam kendaraan jumlahnya mencapai 612.779 orang. Sementara itu, pemirsa, kepadatan penumpang di Bandara Suta pada hari ini masih tergolong tinggi. Ya pemirsa, hal ini juga terlihat dari banyaknya di mana penumpang yang akan melakukan antrian di counter check-in penerbangan ke sejumlah kota besar yang ada di Indonesia. Sepekan pasca Lebaran, pergerakan mudik yang menggunakan moda transportasi udara masih tinggi. Arus balik dari berbagai kota juga masih terjadi. Kepadatan penumpang pemirsa terjadi di area keberangkatan counter check-in Terminal 2E Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten sejak Senin pagi. Kebanyakan mereka merupakan rombongan keluarga yang akan kembali ke daerahnya usai menikmati liburan di Jakarta atau wilayah lain dengan menggunakan transportasi seperti kereta. Pengelola Bandara Internasional Soekarno-Hatta memprediksi hari ini pergerakan penumpang pesawat yang melakukan perjalanannya pada arus balik masih tinggi. Hal ini diketahui dengan jumlah pergerakan penumpang sebanyak 1.427 orang atau 15% dibanding hari biasa, baik yang datang dan pergi melalui Bandara Suta dengan rincian 96.000 kedatangan dan 86.000 keberangkatan. Adapun sejumlah pesawat penerbangan yang melayani datang dan pergi melalui Bandara Suta dan juga menjadi rute favorit kota besar para penumpang diantaranya adalah Denpasar, Kuala Namu, Makassar, Surabaya, dan Padang. Ya pemirsa, kita akan pantau bagaimana kemudian situasi terkini ya Rehana. Sudah ada rekan-rekan kami di sejumlah titik. Ada di Cikatama ada Leo Chandra, kemudian di Soekarno-Hatta ada Rusdi, dan di Bakauheni ada Ninda Febiola. Kita ke Bakauheni dulu terlebih dahulu. Ninda, seperti apa kondisi di sana? Apakah masih volume kendaraan masih tinggi atau seperti apa? Ya, selamat siang Rehana dan juga pemirsa. Terkait kondisi terkini di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Lampung, ini sejak pagi tadi memang sudah terjadi adanya volume kendaraan dan juga penumpang yang terus berdatangan, namun sifatnya masih kondusif dan juga masih bisa diatasi oleh pihak ASDP, karena memang untuk hari ini dan hingga esok bahkan diprediksi tidak akan ada lagi lonjakan penumpang maupun kendaraan yang memasuki area pelabuhan
ataupun yang hendak menyeberang dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa. Karena sebagian besar jika melihat data dari jumlah tiket penjualan ASDP ini sebagian besar penumpang sudah berangkat atau menyeberang ke Pulau Jawa. Dan selain itu pemirsa, ini juga banyak sekali masyarakat yang masih berdatangan namun tidak terjadi penumpukan, masyarakat masih tertib. Dan juga sebagai informasi untuk hari ini, per siang hari ini sekitar pukul 12 siang sudah dikembalikan kebijakan sistem tiket yang normal, ataupun artinya ini masyarakat dan juga penumpang bisa memilih tiket varian atau variasi eksekutif atau ekspres begitu. Jika sebelumnya melihat semasa arus balik kemarin ini sistem tiket diberlakukan sistem single tiket yang mana masyarakat hanya bisa memilih sistem pembelian tiket reguler saja, tidak ada sistem eksekutif begitu. Dan jika melihat antrian kendaraan di sini semuanya masih kondusif dan juga tidak mengular hingga keluar pelabuhan. Jika melihat hari sebelumnya kemarin bahkan sempat terjadi kendaraan antrian yang mana begitu panjang tetapi juga masih kondusif sifatnya, berbeda dengan pada puncak arus balik hari pertama. Ini jumlah kendaraan yang memasuki area pelabuhan mengular begitu panjang hingga ke tol lintas Trans Sumatera begitu. Dan juga pemirsa jika melihat kondisi di sini pejalan kaki juga sudah begitu sepi ya, namun juga tidak terjadi penumpukan sama sekali karena memang pejalan kaki di sini terurai jumlahnya. Apabila jika melihat dari informasi ASDP memang jumlah menyeberang ataupun masyarakat yang hendak dari Sumatera ke Pulau Jawa ini akan sedikit terurai karena tidak terfokus pada hari Lebaran begitu. Berbeda dengan hari Lebaran jika kendaraan ataupun kapal yang hendak menyeberang ke Pulau Sumatera ini terfokus di hari Lebaran saja. Berbeda dengan arus balik yang terurai di beberapa hari begitu. Dan untuk fasilitas yang ada di sini pemirsa, masyarakat juga bisa menunggu antrian saat masuk ke kapal ini dengan aman dan juga nyaman karena tersedia beberapa stand-stand makanan yang begitu variasi dan juga ada playground untuk anak-anak, serta juga di belakang saya ini merupakan mall yang fasilitasnya sudah cukup baik untuk dikunjungi oleh masyarakat begitu. Dan terkait penyeberangan maksud kami, terkait jadwal penyeberangan kapal ini pihak ASDP menginformasikan bahwa masyarakat maksimal akan menunggu selama 3 jam. Namun jika arus penyeberangan lancar ataupun tidak ada terkendala sama sekali, biasanya maksimal 1 jam masyarakat ataupun kendaraan sudah menyeberang dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa begitu. Namun estimasi waktu maksimal 3 jam tersebut itu di luar dari apabila diberlakukannya skema delaying system yang sempat terjadi di hari puncak arus balik kemarin. Sementara kembali ke studio Rehana dan juga Celia. Baik, nampaknya arus lalu lintas di sana kondusif. Terima kasih Hernida Febiola atas laporan Anda, dan juga pemirsa kita akan mengupdate informasi lainnya dari Cikatama. Ada Leo Chandra yang sudah siap mengabarkan untuk Anda. Leo, bagaimana situasi lalu lintas di sana? Silakan. Ya, Rehane, Celia dan juga pemirsa, pantauan kami langsung dari gerbang tol Cikampek Utama di hari terakhir untuk libur Lebaran dan juga Idul Fitri 1446 Hijriah memang terpantau untuk lalu lintas yang terjadi di saat ini memang normal, dalam kondisi normal. Terlihat juga memang tidak ada penumpukan volume kendaraan yang ada di gerbang tol Cikampek Utama. Terhitung dari hari ini, dari siang ini kami mengabarkan untuk Anda ada sebanyak 18.000 lebih kendaraan yang juga ini masih menuju ke arah Jakarta. Namun memang tidak terjadinya pelambatan kecepatan kendaraan yang terjadi di gerbang tol Cikampek Utama. Jika kita melihat dari peningkatan volume kendaraan pada arus balik di H+5 dan juga 6 kemarin, ini total ada sebanyak 200.000 lebih kendaraan yang juga ini mengalami peningkatan dibanding dengan tahun sebelumnya. Peningkatan sebesar 0,6% di arus mudik dan juga arus balik tahun ini. Tercatat juga bahwasannya pihak dari kepolisian dan juga jasa marga mengatakan bahwasannya untuk tingkat kecelakaan juga di arus mudik dan juga arus balik tahun ini juga menurun. Pada kecelakaan yang terjadi di ruas tol ada sebanyak 12%, kemudian kecelakaan fatal juga menurun hingga 88%, dan juga kecelakaan di jalur arteri juga menurun hingga 64%. Serta juga memang pemberlakuan one way masih diberlakukan di kilometer 414 Kalikangkung menuju ke kilometer 70 Cikampek Utama, dan juga kontraflow yang sebelumnya diberlakukan ada sebanyak 2 lajur. Namun sejak siang ini, maksud kami sejak pagi tadi pukul 9:40 waktu Indonesia Barat tadi sudah diberlakukan untuk 1 jalur
jalur menuju ke Jakarta. Artinya memang dari peningkatan volume kendaraan yang memang terjadi pada hari ini itu tidak terlalu signifikan dibanding jika beberapa waktu kemarin. Dan juga kami sampaikan bahwasannya pihak Jasa Marga juga masih memberlakukan diskon tarif tol sebesar 20% yang diberlakukan di tahap terakhir, yaitu di tanggal 8 hingga tanggal 10, di mana memang diskon tarif tol ini juga sangat efektif untuk juga membantu masyarakat yang masih terus melakukan arus balik menuju ke Jakarta dari sejumlah titik di Jawa. Begitu laporan kami, Celia dan juga Rehana, kembali ke Anda di studio. Oke, tampaknya one way masih diberlakukan di gerbang tol Cikatama. Kita akan bergeser ya, Rehana, ya, kita menuju ke Bandara Suta. Bagaimana dengan Suta, Rusdi? Apakah saat ini masih ada lonjakan penumpang yang balik dan apakah akan terus meningkat hingga hari esok? Silakan. Rehana, selamat siang. Saya kabarkan dari Terminal 1 Bandara Soekarno. Ini baru saja penerbangan dari Makassar ke Balikpapan mendarat yang menandakan bahwa memang pemudik yang menggunakan moda transportasi udara masih cukup tinggi. Hal ini seiring dengan berdasarkan data pengelola bandar untuk hari ini diperkirakan ada sekitar 185.000 pemudik yang menggunakan moda transportasi udara. Dengan catatan ada sekitar 86.000 penumpang yang pergi meninggalkan Bandara Soekarno serta yang tiba mencapai 96.000. Ya memang Celia, jika dibanding dengan jumlah kemarin itu angka pergerakan penumpang itu merupakan puncak tertinggi atau arus balik tertinggi di mana mencapai 193.000 dan hari ini 182.000. Artinya memang terjadi penurunan seiring dengan besok merupakan hari sudah mulai beraktivitas kembali yang merupakan para penumpang kembali hari ini lebih memilih karena besok sudah mulai beraktivitas kembali. Namun begitu, baik Celia dan Rehana, pengelola bandara di arus balik ini memfokuskan pada pergerakan petugas ground handling atau tepatnya petugas porter yang memang mereka membantu para penumpang yang tiba dari berbagai daerah yang biasanya mereka bawa bagasi serta oleh-oleh. Sehingga ketika mereka berada di conveyor tempat pengambilan bagasi, barang yang sudah mereka bawa itu cepat keluar sehingga tidak jadi penumpukan di daerah conveyor atau tempat pengambilan bagasi. Dapat saya sampaikan, sejauh ini memang daerah yang menjadi destinasi favorit yang tiba di Soekarno yaitu adalah dari Bali, Medan, dan Surabaya. Sementara untuk penerbangan internasional masih didominasi ketibaan dari Singapura, Malaysia, serta pusat dari Arab Saudi. Demikian Celia dan Rehana dapat saya kabarkan dari Bandara Soekarno. Baik, nampaknya kepadatan juga masih terjadi di area keberangkatan. Terima kasih Rusdi Muslim atas laporan Anda langsung dari bandara. Kemudian juga sebelumnya ada dari Cikatama, Leo Chandra, dan juga dari Bakauheni ada Ninda Febiola. Selamat kembali beraktivitas rekan-rekan. Dan kami masih akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda, pemirsa, tapi usai jeda, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Arus balik H+7 di jalur Pantura Cirebon, Jawa Barat, Senin pagi terpantau ramai lancar. Kendaraan pemudik yang akan kembali ke Jakarta memilih kembali di H+7 untuk menghindari kemacetan pada saat puncak arus balik. Iring-iringan kendaraan pemudik ini masih terus kembali membanjiri jalur arteri Pantura Simpang 4 Pemuda Kota Cirebon. Volume kendaraan sepeda motor dan mobil pribadi tak terputus mengalir deras dari arah Jawa menuju Jakarta. Pemudik yang hendak balik ke Jabodetabek, Jakarta, dan Bandung ini hanya bisa melaju dengan kecepatan 30 km per jam. Di sejumlah persimpangan seperti di Simpang 4 Pemuda Kota Cirebon, kendaraan pemudik arus balik masih mengalami kemacetan panjang hingga 600 meter. Para pemudik mengaku memilih kembali ke ibu kota pada hari ini untuk menghindari kepadatan pada saat puncak arus mudik yang terjadi pada hari Minggu dan Sabtu kemarin. Diperkirakan kepadatan akan terjadi pada siang dan sore hari. Sementara itu pemirsa, sepekan usai Lebaran, arus balik tampak masih terjadi di Jalan Nasional Ciamis, Jawa Barat.
Kepadatan arus balik terjadi di beberapa titik di Ciamis seperti di pertigaan Cisaga, Simpang Imba, Nagara, dan Simpang Sindang Kasih. Dinas Perhubungan mencatat terdapat lebih dari 36.000 kendaraan yang bergerak dari wilayah Jawa Tengah masuk ke Jawa Barat. Meski puncak arus balik sudah terjadi pada Sabtu dan Minggu malam kemarin, namun arus balik diprediksi akan kembali meningkat pada Senin malam nanti. Sementara itu pemirsa, di stasiun Pasar Senen nampak terpantau dipadati para pengguna kereta api jarak jauh untuk berangkat mudik ke kampung halaman maupun kembali ke Jakarta. Hingga H+7 Hari Raya Idul Fitri masih ada sejumlah masyarakat yang terpantau baru berangkat mudik ke kampung halaman. Mereka memilih berangkat seminggu setelah Lebaran agar dapat menghindari harga tiket kereta api yang melonjak pada hari Lebaran. Sementara itu pemirsa, sebagian pemudik memilih kembali ke Jakarta hari ini karena ingin memaksimalkan waktu libur Lebaran. Berdasarkan data PT Kereta Api Indonesia Daob 1 Jakarta pada hari ini, jumlah keberangkatan dari stasiun Pasar Senen mencapai 21.389 penumpang, sementara untuk kedatangan di stasiun Pasar Senen mencapai 19.581 penumpang. Dan pemirsa, kita juga akan memantau bagaimana situasi di stasiun, baik itu Pasar Senen maupun stasiun Pasar Turi. Kita akan terlebih dahulu mengajak Anda untuk melihat situasi terkini di stasiun Pasar Senen. Sudah ada Margaret Novita yang sudah siap mengabarkan untuk Anda. Margaret, bagaimana situasi di sana? Silakan. Ya, Rehana, Nadila, dan juga pemirsa, untuk pantauan arus balik di stasiun Pasar Senen sendiri memang tadi kami melihat sejak pagi bahwa kondisi dan situasi di stasiun Pasar Senen ini ramai dan juga padat sejak pagi hari hingga saat ini. Dan bisa kami kabarkan juga pemirsa, untuk arus balik sendiri ini stasiun Pasar Senen ini sudah menerima sebanyak kurang lebih 19.500 penumpang yang kembali ke wilayah Jakarta melalui Pasar Senen. Namun yang bisa kami informasikan juga untuk total dari kepulangan ataupun kedatangan para penumpang ke stasiun Pasar Senen sendiri, ini ada data yang dihimpun oleh PT KAI di stasiun Pasar Senen ini mencapai 51.000, namun untuk saat ini memang baru 19.500. Dan untuk data lainnya ini pemirsa, kami juga bisa menginformasikan bahwa tidak hanya arus balik, namun juga ini masih banyak penumpang yang akan berangkat dari stasiun Pasar Senen. Ini bisa kami informasikan ada sekitar 21.000 lebih para penumpang yang hari ini sudah berangkat dari stasiun Pasar Senen. Ini artinya pemirsa bahwa pada masa arus balik ini masih banyak juga penumpang yang akan berpergian. Dan untuk saat ini memang sedang ada jam masuk ini untuk kereta dari Senja Utama seperti tujuan ke Yogyakarta, kemudian juga tujuan ke Semarang, ke Tegal, dan lain sebagainya. Ini juga masih menjadi destinasi atau tempat-tempat favorit di mana para penumpang yang hari ini akan berangkat dari stasiun Pasar Senen. Demikian, kembali ke studio. Baik, tampaknya kalau kita lihat ini bukan hanya arus balik ya, Rehana. Betul sekali. Arus mudik juga masih terjadi di stasiun Pasar Senen Jakarta. Terima kasih laporan langsung dari Margareta Novitasari dan selamat kembali bertugas. Iya pemirsa, baik, dan kita langsung akan cek juga. Kalau tadi dari stasiun Pasar Senen, bagaimana dengan stasiun Pasar Turi? Sudah ada rekan kami Farah Manila di sana. Farah, di sana seperti apa? Apakah juga arus balik sudah terjadi puncaknya atau seperti apa?
Iya, Rehana, Celia dan juga pemirsa, memang di hari terakhir cuti bersama Hari Raya Idul Fitri ini terlihat peningkatan penumpang di stasiun wilayah KAI Daup 8 Surabaya untuk kembali melanjutkan aktivitas sehari-hari menuju kota tujuan. Bisa terlihat di belakang saya ini adalah para penumpang pemirsa yang sedang menunggu jadwal keberangkatan yang akan diberangkatkan pada pukul 3 sore ini. Untuk sore hari ini, Rehana dan juga pemirsa, memang akan ada jadwal keberangkatan menuju Jakarta pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan saya coba akan ajak Anda untuk berbincang dengan penumpang yang ada di stasiun Pasar Turi Surabaya, pemirsa. Ini rupanya sedang melakukan persiapan menjelang naik kereta api. Permisi, selamat siang. Selamat siang. Dengan siapa, Ibu? Ibu Ella. Ibu Ella, Bapak siapa, Pak? Ferry. Pak Ferry. Ibu Ella dan Pak Ferry ini mau berangkat kemana ini kira-kira? Mau ke Ngerombo. Oh, mau ke Ngerombo. Ngerombo, stasiun Purwodadi. Oh, berarti ini tujuan akhirnya Semarang. Ya, dari Ternate. Oh, gitu. Jadi ini ke Surabaya transit aja atau seperti apa? Surabaya, terus nanti Surabaya ke Purwodadi. Baik, ini sudah dari jam berapa ini ada di stasiun Pasar Turi, Bu? Barusan aja sih. Ini jam berapa kira-kira keberangkatan kereta apinya? Jam 3. Ini sudah berapa lama, Ibu Ella, kalau boleh cerita nih selama mudik di Ternate? Lama sih. Mudiknya lama. 10 hari. Ya. Berarti ini sudah mau kembali? Enggak, berangkat ke sana. Oh, baru mau mudik. Justru baru mau mudik. Ini kenapa nih baru bisa mudik sekarang? Iya, soalnya temannya kan gantian. Jadwal libur ya, Bu? Iya, gantian kerja, jadinya ya jatahnya terakhir. Tapi kalau untuk ketersediaan tiket sempat kesulitan nggak nih, Bu, untuk dapat tiket keberangkatan? Enggak sih. Untungnya masih ada tiket, Mbak. Kalau untuk pulang? Pulang besok nantilah dipesankan lagi. Terima kasih, Ibu. Semoga selamat sampai tujuan. Selamat mudik ya, Bu ya, meskipun agak sedikit terlambat. Ya, pemirsa, justru malah yang tadi saya wawancara ini memang para penumpang yang baru akan mudik. Coba kita akan tanya penumpang lainnya apakah memang ada yang akan kembali ke kampung, ke tempat kerja sehari-hari. Permisi, Ibu. Selamat siang. Selamat siang. Dengan Ibu siapa? Bu Hasana. Hasana. Ibu ini mau kemana, Bu? Semarang. Mau ke Semarang. Ini mau pulang kampung atau kembali? Kembali. Iya. Sempat mudik berapa hari nih, Bu? 9 hari. Di Surabaya? Di Mojokerto. Oh, jadi dari Mojokerto ke Surabaya, ke Semarang. Ini sama siapa aja nih, Bu? Cuman satu aja. Bu Hasana. Iya, sendiri. Mengunjungi keluarga, Bu? Iya, tadi itu sih anterin anak saya sini. Oke, terima kasih Ibu. Selamat melanjutkan aktivitas. Semoga selamat sampai tujuan. Ya, pemirsa, tadi adalah wawancara saya dengan para penumpang kereta api yang memang cukup bervariasi. Ada yang baru akan menjalankan mudik, ada yang akan kembali ke kota asal untuk melanjutkan aktivitas sehari-hari. Namun secara keseluruhan, Rehana dan juga Celia, berdasarkan data yang kami dapatkan selama periode arus balik mulai dari 2 April sampai saat ini memang terjadi kenaikan penumpang sejak tanggal 2 sampai hari ini, pemirsa. Sebagian besar ini memang penumpang yang tiba di wilayah stasiun Daup 8 Surabaya. Untuk hari ini saja, pemirsa, ini ada sebanyak 30.629 penumpang atau pengguna kereta api yang tiba di wilayah KAI Daup 8 Surabaya. Dan ini adalah jumlah atau volume yang paling tinggi dibandingkan hari-hari sebelumnya sejak 2 April 2025. Sementara untuk keberangkatan dari wilayah Daup 8 Surabaya, Rehana dan juga Celia, ini yang paling tinggi ada di tanggal 6 April kemarin, yaitu ada sebanyak 23.594 penumpang yang diberangkatkan dari wilayah KAI Daup 8 Surabaya. Di tempat saya mengabarkan, Rehana dan juga Celia, ini adalah stasiun Pasar Turi yang memang menjadi salah satu stasiun yang cukup ramai ketika periode arus Lebaran. Dan selain di Pasar Turi, ada juga stasiun Surabaya Gubeng dan juga stasiun Stasiun Malang maksud kami, yang memang banyak menjadi opsi bagi para pemudik yang akan melakukan perjalanan menggunakan kereta api. Demikian informasi dari wilayah Surabaya, saya kembalikan ke Rehana dan juga Celia. Baik, terima kasih para Manhila atas laporan Anda langsung dari Stasiun Pasar Turi, dan sebelumnya ada Margareta Novita dari Stasiun Pasar Senen. Selamat kembali beraktivitas, rekan.
Dan pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda, apa kabar Indonesia Siang masih akan kembali untuk Anda. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Di penghujung libur Lebaran, Taman Marga Satwa Ragunan masih menjadi destinasi wisata favorit warga Jakarta dan sekitarnya. Sejak Senin pagi, para pengunjung terlihat terus berdatangan ke Taman Marga Satwa Ragunan. Mayoritas mereka datang berkelompok bersama keluarga dan kerabat mereka. Di Ragunan pemirsa, para pengunjung bisa memilih berbagai spot tujuan. Ada yang berjalan kaki, mengitari area taman, kemudian juga ada yang berolahraga atau menggelar tikar untuk piknik. Beragam jenis satwa bisa dilihat di Ragunan, mulai dari jerapah, gajah, pelikan, dan juga pusat primata dan berbagai jenis hewan lainnya. Sementara itu pemirsa, di hari ke-8 libur Lebaran 2025, kondisi arus lalu lintas di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat masih dipadati kendaraan para wisatawan. Antrian kendaraan terlihat saat keluar tol Ciawi arah Gadok dan di sekitar Pasar Cisarua. Satlantas Polres Bogor berlakukan ganjil genap ke arah puncak sehingga hanya kendaraan ganjil saja yang bisa memasuki puncak sesuai tanggal. Kepadatan arus lalu lintas ini terjadi di sekitar Megamendung dan perempatan Pasar Cisarua karena keluar masuk kendaraan dari Pasar Cisarua. Selain itu pemirsa, di lokasi wisata seperti pertigaan Taman Safari dan Gunung Mas serta Enchanting Valley, ini masih terjadi keluar masuk kendaraan wisatawan. Hari ini pemirsa, menurut data Satlantas Polres Bogor ada sekitar 18.000 kendaraan, baik yang masuk puncak maupun yang turun arah Jakarta. Bagaimana kemudian situasi terkini di Ragunan? Kalau tarik kita lihat itu menarik sekali ya, ramai sekali di sana. Apakah sesuai dengan apa yang kita lihat tadi di layar kaca? Bisa kita langsung tanyakan kepada rekan kami Hilda Ramadanti di Ragunan. Hilda, seseru apa di sana? Seramai apa di Ragunan di hari ini? Silakan. Ya baik, selamat siang Rehana, Celia dan juga pemirsa. Memang masih dalam rangka libur Lebaran dan saat ini saya masih berada di Taman Marga Satwa Ragunan, tepatnya di depan Burung Pelikan yang dimana ini menjadi destinasi favorit masyarakat untuk berkunjung ke Taman Marga Satwa Ragunan. Dan memang tadi untuk data pengunjung juga tadi sempat bertanya kepada humas dari Ragunan ini sendiri, menjelaskan bahwa memang untuk hari ini saja sudah lebih dari 5.000 pengunjung yang datang dari berbagai macam daerah. Seperti itu tadi juga kami sempat bertanya kepada beberapa keluarga yang datang di luar dari kota Jakarta, seperti dari Depok, lalu juga ada dari Bandung, bahkan dari Bogor dan lain sebagainya. Dan memang untuk masyarakat di sini selain bisa menikmati destinasi-destinasi ataupun spot-spot hewan-hewan ataupun aneka satwa yang beraneka ragam, masyarakat juga bisa melihat experience yang diberikan dari Taman Marga Satwa Ragunan, yakni seperti feeding time dan juga keeper talks, di mana nantinya diberikan makan kepada para satwa, dan memang tidak semua satwa bisa diberi makan oleh zookeeper ini, dan nantinya juga akan ada jam-jam tertentu untuk feeding time dan juga keeper talks. Nah, sekarang kami akan coba mewawancarai salah satu keluarga yang sedang piknik nih, Celia dan juga Rehana. Halo, selamat siang Ibu. Ibu, namanya siapa? Mohon maaf mengganggu, namanya siapa? Yeni. Ibu Yeni dari mana? Dari Duren Sawit. Iya. Ke Ragunan sama siapa aja, Bu? Sama ibu sama anak. Iya. Hari ini udah keliling kemana aja, Bu, Ragunan? Baru kesini aja sih, baru sampai juga soalnya. Ini lagi piknik nih, ceritanya lagi pada makan nih. Iya, makan siang. Oke, semoga enjoy ya Bu liburannya. Selamat Lebaran, selamat liburan juga. Nah, begitulah Rehana, Celia dan juga pemirsa bincang-bincang sedikit saya dengan salah satu pengunjung yang ada di Taman Marga Satwa Ragunan. Dan memang
hewan yang ada kegiatan feeding time-nya ini ada beberapa, ya ini ada gajah Sumatera, pelikan salah satunya ada di samping saya, lalu juga ada gorila, jerapah, lalu juga ada kura-kura sulcata, lalu juga ada buaya, harimau Sumatera, burung unta dan juga siamang. Dan memang selain masyarakat ini bisa menikmati ataupun melihat aneka satwa di sini, masyarakat juga bisa melihat pemandangan yang lain dan juga menggelar tikar seperti Ibu Yani tadi ya, pemirsa ya, bisa langsung berpiknik ataupun berjalan-jalan, berwisata ataupun bisa juga naik shuttle yang disediakan oleh pihak dari Ragunan. Namun memang masyarakat juga dihimbau agar tidak membuang sampah sembarangan, agar tidak merusak habitat hewan yang berada di Ragunan dan juga mengganggu kenyamanan masyarakat yang lain. Sementara demikian, Rehana dan juga Celia kembali ke studio. Baik, nampaknya banyak sekali ya para pengunjung yang memilih untuk liburan di Ragunan tadi ya. Terima kasih Hilda atas laporan Anda langsung dari Ragunan, dan kita juga akan bergeser pemirsa untuk melihat situasi dari puncak. Sudah ada Usep yang akan mengabarkan untuk Anda. Usep Saripudin, bagaimana situasi di puncak? Silakan. Ya, Rehana dan juga serta pemirsa dapat kami sampaikan bahwa kondisi arus lalu lintas saat ini di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat tengah diberlakukan sistem satu arah dari arah Puncak menuju ke arah Jakarta. Dan ini diberlakukan sejak tadi pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Lalu sebelumnya diberlakukan sistem satu arah dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak, itu dari pukul 9 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Dan kini diberlakukan satu arah ke arah Jakarta. Sebelumnya pukul 6.30 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat pagi tadi diberlakukan ganjil genap dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak. Bagi Anda yang hari ini tidak menggunakan kendaraan nomor ganjil, karena hari ini tanggal 7, itu nanti Anda akan dikembalikan atau diputar balik ke arah Jakarta. Besok masih akan diberlakukan kembali karena besok merupakan hari terakhir operasi ketupat lodaya di Jawa Barat, khususnya di kawasan Puncak ini masih tetap diberlakukan ganjil genap pada pagi hari sampai dengan jam 9, kemudian diberlakukan kembali satu arah dari Jakarta menuju ke arah Puncak, lalu sebaliknya pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Saat ini tertahan tentu saja dari Jakarta menuju ke arah Puncak, tertahannya di kilometer 45 dan juga satu lagi di Jalan Arteri Ciawi. Demikian kembali ke Anda, Rehana dan juga Nela di studio. Oke, Usep, apakah kendaraan atau kepadatan ini sudah terurai atau seperti apa? Tadi sempat terjadi kemacetan dan kepadatan terjadi di kawasan Megamendung di tempat saya mengabarkan ini. Itu panjang sekali antriannya sampai dengan 2 kilo ke belakang. Lalu kemudian di Pasar Cisarua tentu saja menjadi kendala tersendiri. Dan sekarang semuanya sudah lancar satu arah dari arah Puncak menuju ke arah Jakarta. Demikian kembali ke studio. Baik Usep, terima kasih banyak atas laporan Anda langsung dari lokasi, dan sebelumnya ada Hilda Ramadanti dari Ragunan. Selamat kembali beraktivitas rekan-rekan. Dan pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Wisatawan yang berkunjung ke pantai umum di kawasan wisata Anyer, Serang, Banten terpantau membludak pada hari Minggu pagi. Kondisi tersebut, pemirsa, disebabkan banyak wisatawan terutama dari daerah Jabodetabek ini yang datang pada saat malam hari untuk menghindari kemacetan. Seperti inilah kondisi area parkir yang ada di Pantai Sambolo 2, kawasan objek wisata Anyer Cinangka, Serang, Banten. Sudah sejak subuh, kendaraan pribadi para pelancong yang berasal dari Jabodetabek ini memenuhi area parkir. Wisatawan tampak membludak memenuhi saung yang disediakan oleh pengelola. Sementara itu, area bibir pantai dipadati oleh wisatawan yang asyik bermain air dan pasir. Hal tersebut disebabkan oleh banyak pelancong yang tiba di kawasan pantai sejak malam atau subuh untuk menghindari kemacetan. Kondisi laut yang sedang surut membuat wisatawan leluasa bermain di bibir pantai. Namun, para wisatawan diimbau untuk tetap berhati-hati selama beraktivitas di tepi pantai. Dari Serang, Banten, Siti Ma'rufah, TV One mengabarkan. Masih suasana liburan, pemirsa, kita akan hadirkan informasi wisata lainnya untuk Anda.
Kali ini pemirsa, hamparan sawah terasering di objek agrowisata Desa Jatiluwih di Kecamatan Penebel ini tampaknya begitu ramai indah, indah ramai juga. begitu ya. Ini menjadi favorit untuk para Betul. wisatawan. Seperti apa kemudian keindahannya? Berikut informasinya. Meski libur lebaran hampir berakhir, namun objek wisata Jatiluwih di Kecamatan Penebel di Kabupaten Tabanan, Bali masih didatangi oleh wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Keindahan panorama objek wisata Jatiluwih dengan sawah terasering yang berundak-undak dan sistem pengairan tradisional subak yang sampai kini masih dijaga dengan baik membuat Desa Jatiluwih banyak dikunjungi oleh wisatawan. Panorama hamparan persawahan dengan sejuknya udara di desa yang berada di lereng Gunung Batu Karu di ketinggian 685 meter di atas permukaan laut ini membuat para wisatawan betah berlama-lama menikmati alam dan udara segar di Desa Jatiluwih. Selama libur lebaran, jumlah wisatawan domestik mencapai 60%, sedangkan wisatawan asing ada di angka 40% dengan rata-rata kunjungan 1.500 orang per hari. It's very natural, not using. The best place of Bali. For representative Bali, I think it's good. Kita bersyukur sekali karena peningkatan kunjungan ke Jatiluwih saat lebaran dan nyepi itu lumayan signifikan. Saya lihat sih hampir perbandingan yang dulu biasanya cuma 80-20, 80 untuk internasional, 20% untuk domestik. Sekarang sudah kebalik menjadi 60% domestik, 40%-nya menjadi wisatawan internasional. Wisatawan mancanegara yang mengunjungi Jatiluwih didominasi oleh turis asal Prancis, disusul Jerman dan Italia. Sedangkan untuk wisatawan domestik, kunjungan di libur lebaran didominasi oleh wisatawan asal Jawa Timur, disusul oleh wisatawan dari Jakarta. Dari Tabanan, Bali, Aris Wiyanto, TV One mengabarkan. Pemirsa, masih mengenai suasana liburan, kalau kita tadi ke Bali, kita akan juga mengajak Anda ke Gentong, pemirsa, di mana ada rumah makan yang terletak di tepi Jalan Raya Lingkar Gentong selalu ramai dikunjungi para pemudi. Nah, rumah makan legendaris ini pemirsa ini menyediakan ratusan makanan khas Sunda yang bisa memanjakan lidah Anda. Dan berikut informasinya untuk Anda. Pemudik atau pelancong yang melewati arteri selatan dari arah Bandung menuju Tasikmalaya atau sebaliknya pasti akan melewati rumah makan Gentong. Rumah makan legendaris yang menyediakan aneka makanan khas Sunda ini berdiri sejak tahun 1997 dan selalu ramai didatangi para pengunjung. Rumah makan Gentong menyajikan aneka makanan khas Sunda seperti nasi tutuk oncom, nasi liwet komplit, sup gurame, dan ratusan menu lainnya. Ya, dulu menunya cuma beberapa item, sekarang sudah hampir 300 menu yang ada di rumah makan kita. Dan nasi liwet kendil sama minumannya Gentong Bahenol. Ya. Berbagai fasilitas disediakan di rumah makan Gentong, seperti musola, taman bermain, hingga area tempat duduk yang luas, sehingga cocok untuk para pengunjung yang datang bersama keluarga. Suasananya enak, nyaman, untuk bawa keluarga juga enak, tempatnya luas, gazebo-nya ada, tempat bermain anaknya juga ada, gitu. Makanan? Untuk segi makanan, menurut saya enak, worth it banget. Soalnya apalagi saya orang Sunda ya, sambalnya enak, goreng petenya enak, lalapannya melimpah ruah. Tak hanya menyediakan aneka makanan khas Sunda, rumah makan Gentong juga menjual berbagai kerajinan masyarakat lokal.
Berlokasi persis di tepi Jalan Raya Gentong, Rumah Makan Gentong buka setiap hari mulai pukul 7:30 pagi hingga 9 malam. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Brilian Syahera, Novanzam, TV One mengabarkan. Pemirsa, informasi lainnya, ini Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ini menegur Bupati Indramayu Luki Hakim yang berlibur ke Jepang bersama dengan keluarga tanpa meminta izin dan juga memberikan keterangan. Deddy Mulyadi melalui akun media sosialnya menyindir kepergian Bupati Indramayu liburan ke Jepang di saat libur Lebaran 2025 tanpa surat izin. Sebagai pejabat publik, Deddy Mulyadi berharap Luki meminta izin ke Menteri Dalam Negeri terlebih dahulu jika ingin pergi ke luar negeri. Pelanggaran ini ada di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang mengatur sanksi pemberhentian sementara 3 bulan oleh Menteri. Bepergian ke Jepang dan itu dilakukan untuk memenuhi keinginan anak-anak. Saya pikir ya Pak Luki Hakim juga punya hak untuk bepergian ke luar negeri. Informasi tadi pemirsa sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia siang kali ini. Saya Celia Alexandra. Dan juga saya Rehana Melizia mewakili segenap yang bertugas. Izin pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa pemirsa.